tanpa COVID pun, ya, ekonomi Indonesia itu terus melambat. Melambat. Geraknya, kecepatannya melambat. Jadi 8%, 7%, 6%, di era Jokowi 5%, di era Jokowi 2%, saya perkirakan maksimum 4,5%. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Senang sekali saya bisa kembali bertemu di channel Anda ini. Nah, bahasan kali ini adalah persoalan-persoalan yang sedang viral, yang sedang menjadi highlight topik saat ini, yaitu berkaitan dengan berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi yang justru sebenarnya kurang tepat dan sangat membebani masyarakat. Saya ambil contoh di bulan April ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan berlaku PPN menjadi 11%. Ya, ini artinya akan mempunyai efek domino kepada semua sektor ekonomi, ya, yang berkaitan dengan pajak tersebut menjadi mahal, menjadi akan melahirkan efek domino, yaitu meningkatnya, naiknya berbagai macam harga di masyarakat. Nah, ini luar biasa ya, karena dengan menaikkan pajak seperti itu artinya ya harga-harga akan menaik, dan ini artinya akan menjadi beban masyarakat. Itu yang pertama. Padahal ya Menteri Keuangan Jerman justru menunda kenaikan tarif itu, padahal Menteri Keuangan Jerman itu menurunkan tarif pajak tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan purchasing power di masyarakat. Jadi terbalik ya, antara Jerman ingin meningkatkan purchasing power rakyat karena akibat dari pandemik yang kemarin, dan kita justru menaikkan pajak itu ya saat-saat kita sedang menghadapi berbagai macam masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menunda berbagai macam kesulitan ini supaya tidak terus-menerus menimpa rakyat? Pemerintah tidak melakukan itu. Antara lain adalah dengan menaikkan harga BBM pertama, yang kemudian akan dilanjutkan dengan peningkatan harga Pertalite. Sementara sebelumnya gas juga naik, dan beberapa tarif ya, dan beberapa tarif yang ada kewenangan pada pemerintah juga naik, seperti tarif jalan tol. Di beberapa ruas jalan tol menggunakan tarif yang baru. Nah, pada sisi lain ya, ini kebetulan di bulan Ramadan ini menjadi sifat alami daripada bulan Ramadan khususnya di Indonesia adalah kebutuhan yang sangat meningkat, demand yang tinggi yang biasanya secara otomatis meningkatkan juga harga yang tinggi. Karena permintaan yang tinggi dari masyarakat, maka lahirlah harga yang tinggi. Pada satu sisi, pada sisi lain justru bahan baku kita yang sangat terbatas, seperti yang kita rasakan bersama, yaitu minyak goreng terbatas, kemudian kedelai juga terbatas, gula juga mulai berkurang, dan sebagainya. Itu adalah memicu kenaikan ongkos produksi, ditambah dengan kenaikan pajak yang baru diberlakukan. Situasi dunia juga mempengaruhi berbagai macam bahan baku menjadi naik, maka kumulatif semua ekonomi kita menjadi sangat rapuh, dan secara kumulatif maka beban rakyat akan sangat berat ditimpa oleh berbagai macam masalah yang sedang saat ini kita hadapi bersama. Nah, persoalan yang sangat kita sayangkan, ya persoalan yang sangat fundamental adalah di mana peran negara ya untuk mengantisipasi persoalan-persoalan ekonomi ini ya justru tidak dilakukan oleh negara.
yang padahal sebenarnya dia berkemampuan itu. Misalnya menunda kenaikan pajak, menunda kenaikan BBM, menunda kenaikan gas, ya, dan seterusnya, ya, termasuk kemudian menyelesaikan masalah minyak goreng. Itu semua kewenangan yang ada pada negara yang tidak disinergikan dengan kepentingan rakyat yang saat ini sedang menderita karena berbagai macam masalah ekonomi yang menyebabkan meningkatnya harga-harga itu. Tanpa COVID pun, Ya. ekonomi Indonesia itu terus melambat. Melandai. Melambat. Geraknya, kecepatannya melambat. Jadi 8%, 7, 6, di era Jokowi 5, di era Jokowi 2 saya perkirakan maksimum 4,5. Nah, saya mengerti kenapa pemerintah tidak melakukan intervensi seperti itu, malah kemudian membebani dengan berbagai macam kenaikan, karena kita juga maklum ya, negara ya di dalam pemerintahan Jokowi ini kinerja ekonominya buruk ya, seperti yang kita lihat dari laman Kemenke ya, bahwa hutang kita pada Februari tahun 2022 ini sudah mencapai 7.000 triliun. Jadi saya kira ya, ini persoalan-persoalan ini jangan dianggap sepele, yang dianggap remeh-temeh, karena hampir di setiap pemerintahan itu tumbang oleh karena kebijakan ekonomi yang salah. Kita melihat bagaimana Presiden Soekarno yang pertama itu tumbang karena juga persoalan-persoalan ekonomi. Pak Harto juga tumbang karena pada waktu itu dipicu oleh krisis ekonomi dunia, ya. Dan sekarang sedang terjadi di Sri Lanka, ya. Semua menterinya resign karena persoalan-persoalan ekonomi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua bagaimana menatap Indonesia yang lebih baik ke depan itu, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.